Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sekarang kita mulai podcast di Kaki C. Kita namain podcastnya adalah obrolan santri. Jadi kita Kaki C, Kampung Quran Cendekia. Ahlan kepada para penonton, wabil khusus subscriber Kampung Quran Cendekia. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Ya. Amin, insyaallah. Ya, kita ngobrol santai aja Ustaz, muzakarah aja ini. Boleh, Mang, insyaallah. Enjoy. Jadi bagaimana setiap menikmati ini angin. Ya, betul. Masya Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sunset ya. Iya. Sunset atau sunlight? Iya, sunset. Sunset. Kalau buat nyuci piring sunlight. Saya bersama dengan dua orang yang luar biasa di Kampung Quran Cendekia, ada Ustaz Sandi, Ligia, dan juga Ustaz Nasrul. Insyaallah. Sekarang kita bicara tentang apa ya Ustaz ya? Ya, ngobrol aja lah kita tentang ngobrol aja ya. Yang aktual tentang yang hari ini terjadi. Kongres. Apa itu kongres? Beres-beres. Beres-beres. Jadi pikir saya sekarang ini banyak orang yang ingin bahagia tapi tidak tahu di mana letak kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Akhirnya mereka cari sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan dalam pikirannya. Tapi akhirnya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, pertemuan kali ini insya Allah kita bahas tentang itu. Ya, kita ngobrol Santai. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita dapat pencerahan-pencerahan dari ustaz-ustaz yang ada di sini. Enggak Ustaz Sandi, bagaimana? Ya, ambil aja lah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Ya, kita ngobrol tentang bagusnya Ustaz Nasrul dulu. Ya, yang lebih banyak ilmu relatif. Fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua orang berilmu ada yang berilmu. Ya, ini mah kita ngobrol santai, sharing-sharing ke kawan-kawan di rumah sana tentang ya terkait fenomena hari inilah ya. Mungkin bukan fenomena akhir zaman juga ya, dari dulu sampai sekarang juga. Ya. Yang namanya manusia mah dia ada satu semua hal yang manusia inginkan, semua hal yang manusia ingin capai itu bisa dirangkum dengan satu kata sebenarnya. Apa? Bahagia. Pasti semua manusia pengen bahagia. Nah, ini nanti Ustaz Nasrul mungkin bisa menambahkan ya. Cuma kalau saya amati kadang-kadang orang dia yang bahagia jelaskan bahagia. Cuman kadang-kadang sering pabeli. Apa pabeli teh? Apa beli itu apa? biasanya ya. Tuh, susah banget pabeli pakai aja lah. Kusut ya, suka tercampur aduk. Tidak teratur. Dia pengennya bahagia, tapi langkah yang dia tempuh sebenarnya bukan menuju bahagia, malah ribet ya. Malah ke yang lain gitu, senang, ke kesenangan. Padahal kan kesenangan dengan kebahagiaan itu beda. Beda. Sederhananya. Kalau senang itu kata yang mudah kita dengar dan syaratnya mudah. Iya. Orang misalkan joget-joget malam, mabok-mabok, senang-senang kita bilang, ya kan? Tapi nggak mungkin kita bilang bahagia-bahagia. Lagi ngapain di pantai, lagi senang-senang, nggak mungkin bahagia. Tapi senang-senang juga bukannya aib dalam Islam. Cuman maksudnya ini orang pengennya bahagia, tapi jalur yang ditempuh bukannya ke bahagia, malah masuknya ke senang-senang. Senang terus gitu ya, tanpa berhenti. Akhirnya tuh dia mentok di ujung merasa kering. Saya nggak bahagia, duit sudah dapat, ya kan? Duit udah dapat, rumah udah dapat, mobil udah dapat, Alphard lagi, duit miliaran, tapi kok nggak bahagia? Ya kan salah dia, arahnya salah. Nah, ini yang akan kita mungkin gali sisinya. Apa sih itu kesenangan, kebahagiaan? Atau nanti bisa ditambahkan adakah dalam kisah para sahabat Nabi atau siapa yang terkait dengan bahagia ini? Ya, memang tadi Ustadz bilang bahagia sama senang itu beda. Bedanya apa? Bedanya sebagaimana beda dan kuda. Jadi ini singkatannya. Singkatan dan kuda beda ya. Dan kuda itu jelas beda. Begitu pula senang dan bahagia. Makanya kenapa ada kamus oke kan? Senang dari S, senang teh apa artinya? Bahagia. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin senang itu pleasure ya. Pleasure ya, senang yang terkait dengan tubuh. Kalau bahagia itu happiness, bahagia. Nah, itu saya yakin di bahasa Inggris juga beda. Kalau dalam bahasa Arab senang itu nikmat, itu ladzah,
ladzatan lisyaribin. Nah. Berkaitan dengan jasmani. Kalau senang, kalau bahagia itu ini sa'adah. Sa'adah, sa'id. Ya, kalau ekspresi dari kesenangan itu adalah gembira. Gembira ini farhatun, farhah. Makanya dalam hadis lis-shaim farhatani. Bagi orang yang shaim dapat 2 kegembiraan sebenarnya. Karena kelihatan dari rautnya. Wajahnya. Jadi ekspresi dari kesenangan itu atau kebahagiaan itu adalah gembira. Wah, ini. Sebagaimana kita kalau sudah saum, ada bentar lagi buka, udah di depan, udah nagan depan, karena itu gembira. Gorengan ya, Nah. campur. Itu gembira. Gembira. Boleh jadi disebabkan oleh bahagia ekspresinya. Jadi intinya mah kalau dari saya ya, kalau senang itu lebih pada yang sifatnya material. Syaratnya lebih mudah, yang penting ada duit, yang penting punya kesehatan yang cukup, yang penting punya waktu yang cukup, senang. Tapi kalau bahagia itu lebih ke non material. As-sa'adatu ibaratun an adamil idtirab wal qalaq. Sa'adah adalah ketiadaan idtirab, guncangan hati, dan kolak, stres. Nggak guncang hatinya, nggak stres, itu bahagia. Artinya kalau stres, kalau guncang hatinya, walaupun banyak duit, nggak bahagia. Sebaliknya, nggak punya duit, ya nggak punya apa-apa, terus stres, nah itu lebih celaka. Lebih sengsara lagi. Iya. Kalau seandainya bahagia itu ada pada kekayaan atau duit, berarti Allah nggak adil dong. Iya. Karena qadarullah ditakdirkan manusia itu ada yang kaya, Ada yang ada yang miskin. Artinya yang kaya pasti 100% bahagia, yang miskin pasti 100% nggak bahagia. Nyatanya kan enggak. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi ya gitulah kira-kira. Nanti kita akan Masya Allah, luar dari biasa. kisi-kisinya. Ajib. Jadi bukan tentang kaya atau miskin, tapi bagaimana bahagia itu sejauh mana dia hatinya merasa tadi gembira, tidak terkesan kepada harta. Tidak Walaupun terkesan. kena COVID, kosong piduiteun. Kosong piduiteun. Kira ini tuh yang biru. Covid kosong piduiteun. Kosong piduiteun teh enggak ada duit. Ya, duit, Nggak ya. ada duit. Insya Covid. Allah. Nah itu dari Ustaz tadi udah luar biasa. Nanti kita bahas lagi tentang senang. Apakah kita bisa senang di dunia? Apakah kita bisa bahagia? Nanti kita lanjut lagi. Oke, Karena ini juga ada Ustaz Nasrul nih. Bagaimana tentang kebahagiaan dalam sudut pandang Ustaz Nasrul? Baik, mungkin untuk apa namanya tadi kita dengar dari penjelasan Ustaz Sandi, dapat kita garis bawahi kesimpulannya antara perbedaan senang dengan bahagia. Kata mudahnya sih untuk senang, ini kayaknya lebih ke jasmani. Orang banyak duit itu senang, dia misalkan joget-joget itu senang. Tapi untuk bahagia berarti bisa kita bahas dari batin, hati gitu. Karena terkadang orang banyak uang, banyak duit, tapi hatinya ternyata tidak bahagia. Nah, berarti dari situ. Dan mungkin kalau dari saya pribadi melihat terutama kisah-kisah dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang umat-umat terdahulu, itu unik gitu kan. Dimulai katakanlah dari Nabi Nuh gitu kan. Bagaimana Nabi Nuh itu ketika diajak untuk takwa kepada Allah, medannya itu kondisi masyarakatnya itu adalah senang kepada mayoritas, dalam artian semua orang menyembah berhala, jadi ikut-ikutan nyembah berhala. Yang tidak akan diasingkan. Makanya ternyata umatnya yang mengikuti Nabi Nuh itu sedikit. Di situ orang ikut senang-senang dengan sembahan mereka di zaman Nabi Nuh, tapi ternyata bukan kebahagiaan yang mereka dapat. Justru kebahagiaan yang dapatnya adalah dalam takwaan kepada Allah. Kemudian ada lagi umat selanjutnya, ini beda lagi medannya. Itu umat Nabi Hud, dimana dia tuh senang berolahraga fisik gitu kan, bagaimana fisiknya agar kuat, agar kokoh. Dia mengira di situ akan bahagia, mungkin senang ketika olahraga, dia senang ketika mendapatkan tinggi badan yang ini, dia senang. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak di situ. Tapi tetap Nabi Hud ataupun Nabi Nuh mengajaknya itu kepada kebahagiaan batin, itu takwa kepada Allah. Terus umat selanjutnya ada kaum Samud. Kaum Samud beda lagi kesenangannya. Dia senang buat arsitektur. Saking senangnya gunung juga dijadikan rumah di dalamnya. Itu keren kan? Kalau kita mungkin lihat gunung pencakar langit, itu kan dibangun dari nol. Iya. Ini kaum Samud itu ada gunung Pahat itu. Pahat, ya tinggal di dalam situ, tapi nggak roboh gunungnya. Itu mungkin dia senang ketika memahat, ketika menampilkan karyanya.
tapi ternyata tidak bahagia. Jadi yang unik itu benar tadi kata Ustadz Sandi bahwa senang itu bisa kita batasi dari lahiriah material. Setiap orang bisa senang dengan hal-hal yang berbeda. Dengan yang kaya senang dengan kekayaannya, mungkin yang senang wanita senang dengan wanitanya dan sebagainya. Tapi ternyata untuk kebahagiaan hanya ada satu. Yaitu dari hati, batinnya. Semua orang meskipun cangkangnya berbeda, tapi dalamnya tetap satu. Bahagia itu adalah takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ajib, luar biasa nih. Pembicaraan kita mulai daging. mulai merucut ya. Ada daging ya, insya Allah. Jadi ketika kita bicara kebahagiaan, kemudian orang-orang mencari kebahagiaan, tapi salah, ternyata malah kena azab kan. Kaum Nabi Nuh malah kena azab, kaum Ad kena azab, termasuk kaum Nabi Lut. Itu kan, itu kalau sekarang mah istilahnya tuh LGBT ya. LGBT, kesenangan lewat sesama jenis. Senang mereka. Senang. Nah, tapi ketika seseorang ingin senang misalkan, bisakah dia menggapai kesenangan itu di dunia atau tidak? Dalam sudut pandang Ustadz bagaimana? Ya, ini kata salah seorang ulama ya, bahwa kesenangan dan kebahagiaan pada diri seorang itu mungkin bertemu. Mungkin kesenangan dan kebahagiaan itu bertemu. Maksudnya ya saya bisa senang plus bisa bahagia. Contoh saya punya banyak harta, punya mobil, saya pun bahagia, taat ibadah pada Allah. Zakatnya nggak lupa, ya, dakwahnya nggak lupa, ya, perhatian kepada orang bukan hanya untuk kekayaan saya, bukan untuk diri pribadi. Contohnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kurang kaya bagaimana? Minta miskin gak dikasih kan? Tapi masya Allah manfaatnya, hartanya itu minta miskin ya, beda sama kita. Minta miskin, jadi minta gagal gitu. Usahanya pengen gimana sih, pengen rasain rasanya gagal, nggak dikasih sama Allah, malah tumbuh. Beliau senang seperti senang, tapi letak kesenangan beliau mungkin berbeda dengan kita. Letak kesenangan beliau bukan pada mengambil, justru pada memberi, jor-joran. Senang tuh, duitnya banyak, hidup juga mungkin makan juga ya ada semuanya lah gitu ya. Tapi beliau juga bahagia karena menemukan siapa Robnya, Tuhannya. Nah itu dalam kasus ketika kesenangan dan kebahagiaan bertemu. Pertanyaannya bagaimana kalau kesenangan sama kebahagiaan nggak bertemu, mau milih mana? Gitu. Misalkan ya kalau ada kesenangan kita harus memilih gitu, mau bahagia atau mau senang. Ya balik masing-masing. Tapi kalau saya pribadi milih bahagia. Kalau seandainya disuruh milih, saya milih bahagia. Milih bahagia.